Baik, pada malam hari ini saya akan membagikan satu bagian dari firman Tuhan mengenai kasih karunia. Nah, mengenai kasih karunia, dan saya berharap sementara firman ini disampaikan, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, akan mewahyukan kebenaran firman ini dan membuat kita mengerti, membuat kita menangkap. Karena firman yang setiap kali Bapak Ibu dan saya dengar, kita baca, itu adalah untuk kita alami. Kita tidak hanya mendengar untuk mengerti. Mengerti itu satu bagian yang baik, memahami itu satu bagian yang baik, tapi mengalami akan kebenaran firman-Mu itu jauh lebih baik, dan itulah yang Tuhan maksudkan, yaitu firman itu terjadi atas kehidupan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Nah, malam hari ini kita akan bicara mengenai kasih karunia Tuhan. Dan di kata sebelumnya dikatakan kekayaan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya akan ajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, atau mungkin saya akan bacakan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Alkitab mengatakan dahulu kita orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Ketika kita menjadi percaya, kita diselamatkan. Itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi ayat yang ketujuh, karena ini ayat yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia itu kita terima bersama-sama dengan ketika kita menjadi percaya dan selamat, kita percaya di dalam Yesus Kristus. Sebab kasih karunia, ayat yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hal yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah, kalau begitu kasih karunia itu apa? Dikatakan kita harus mengalami kekayaan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah yang kita terima di dalam Kristus. Jadi pada waktu kita percaya,
kita dilahirkan kembali, dan Kristus ada di dalam kehidupan kita, itu kasih karunia Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus pada waktu kita menerima keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah begini, kasih karunia itu apa? Nah, kasih karunia itu adalah sebuah anugerah atau pemberian cuma-cuma. Alkitab mengatakan itu semua bukan pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, hanya oleh iman kamu menerimanya. Kasih karunia itu adalah sebuah anugerah, pemberian cuma-cuma dari atasan kepada bawahan, meskipun sebetulnya bawahan itu tidak memenuhi syarat atau tidak layak untuk menerimanya. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada saya dan saudara itu secara free, secara gratis. Itu diberikan cuma-cuma kepada saya dan saudara pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah kalau ada Bapak Ibu yang saat ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak perlu menunda malam nanti atau besok pagi atau kapanpun. Sekarang juga ketika saudara mendengarkan akan firman ini, lalu dalam hati engkau memutuskan untuk percaya, ya Tuhan, aku percaya oleh karena penebusanmu, aku menerima penebusan dan aku diselamatkan, dan Yesus ada di dalam kehidupanku. Ketika saudara percaya dengan iman seperti itu, karena Alkitab mengatakan semuanya itu oleh iman. Ketika saat ini saudara itu percaya, Yesus, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada detik yang sama, pada saat yang sama, itu juga lalu Yesus, dan Dia masuk dalam hidup saudara, dan kasih karunia-Nya itu juga masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu bicara mengenai belas kasihan. Kasih karunia itu bicara mengenai rahmat. Kasih karunia itu bicara mengenai kuasa Tuhan. Itu bicara mengenai kemuliaan Tuhan. Itu bicara mengenai berkat. Itu bicara mengenai aktivitas Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi bisa dikatakan begini, kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi atau rekayasa ilahi, atau kasih itu betul-betul praktis, bisa dikatakan semua yang dimiliki Tuhan, kasih, kuasa, belas kasihan, rahmat, kegiatan Tuhan dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itulah kasih karunia.